Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembelajaran Al-Qur'an kali ini kita akan membahas mekanisme haid di dalam Al-Qur'an dan bahaya bersetubuh atau bersenggama ketika haid. Mekanisme haid ini ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian waspadalah, bersetubuh pada waktu haid dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya dan sampai sekarang sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, materi kita akan membahas secara detail tentang dua subtema ini. Haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus atau rahim, disertai dengan pelepasan atau diskuamasi dari sebagian lapisan endometrium atau selaput mukosa rahim. Haid yang normal berlangsung 3-7 hari. Darah yang keluar dari rahim menurut hukum Islam dikategorikan menjadi 3, yaitu haid, istihadah, dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari rahim dalam keadaan normal. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar dari rahim dalam keadaan tidak normal atau dalam keadaan penyakit. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Pada saat haid ada beberapa larangan dalam hukum Islam, yaitu wanita yang bersangkutan dilarang melaksanakan sholat, dilarang puasa, dilarang membaca dan menyentuh Al-Quran, kemudian dilarang beriktikaf di masjid, dilarang tawaf, dan dilarang mentalak istri dalam keadaan haid. Kemudian juga dilarang iddah dengan perhitungan bulan. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah dilarang untuk bersetubuh atau berhubungan intim. Perihal haid ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhun hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ini kita akan membahas tajwid, bagian dari tajwid, yaitu hukum nun bertasydid, yang di teks Al-Quran ini diberi warna kuning. Ini nun bertasydid, nun bertasydid. Nah, di dalam ilmu tajwid, nun yang bertasydid ini dibaca dengan berdengung. Perhatikan contoh berikut. Fa'tazilun nisa ولا تقربوهن
fa'tuhunna innallah. Jadi kita ulang kembali, nun bertasdid di dalam ilmu tajwid dibaca dengan berdengung. Kemudian bagaimana kita kalau mewakaf suatu kalimat atau kata yang berakhiran dengan nun bertasdid? Seperti pada kata wala taqrabuhunna. Nun bertasdid ini ketika diwakaf maka nanti di bacaannya ditahan sebanyak 1 alif atau 2 harkat atau 2 ketuk. Perhatikan contoh berikut. Fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhun. Jadi ketika kita mewakaf nun bertasdid, maka nun bertasdid ini dibaca sepanjang 1 alif atau 2 harkat. Beda kalau misalnya nunnya tidak bertasdid, maka cara misalkan ini nunnya tidak bertasdid sini, maka cara mewakafnya adalah wala taqrabuhun. Tetapi kalau nunnya bertasdid, maka ketika mewakaf dibaca dengan ditahan 1 alif atau 2 ketukan. Wala taqrabuhun. Ayat Al-Baqarah ayat 222 ini memiliki arti kurang lebih demikian. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu. Maksudnya para sahabat Nabi akan bertanya kepada Nabi anil mahidi, tentang haid. Qul, katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, huwa ini merujuk kepada al-mahid ini, dia adalah kotoran, maka jauhilah wanita pada masa haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Maka apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222 ini, kalau dilihat dari sababun nuzul atau sebab turun Al-Quran, pada waktu dahulu orang Yahudi tidak mau bergaul, makan, minum, bahkan tidak mau tinggal bersama di dalam satu rumah dengan istri mereka yang sedang haid. Sebaliknya, orang Nasrani menggauli wanita yang sedang haid. Jadi, orang Nasrani menggauli wanita tanpa peduli apakah mereka, para wanita itu, sedang mengalami haid. Perihal perihal perlakuan orang Yahudi dan orang Nasrani ini kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 222. Mari kita uraikan tafsir surah Al-Baqarah ini secara detail. Kita mulai dari wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza. Dan mereka, para sahabat, akan bertanya kepadamu Nabi Muhammad anil mahidi, tentang al-mahid. Maka kata Allah, qul, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, al-mahid itu huwa ini berujuk kepada al-mahid. Al-mahid itu adalah suatu adza.
adalah suatu kotoran. Kata al-mahid, ini dalam bahasa Arab tergolong sebagai isim masdar yang berbentuk masdar mim, atau suatu isim masdar yang dibentuk dengan menambahkan huruf mim pada awal kalimat. Jadi ini mim sini merupakan bentuk dari masdar mim atau isim masdar. Isim masdar adalah pembentukan kata benda dari kata kerja. Jadi ini merupakan suatu noun, suatu kata benda. Nah, jika ini ditafsirkan sebagai masdar mim atau isim masdar, maka al-mahid ini berarti haid. Selain dapat dianggap sebagai masdar mim, al-mahid ini juga merupakan bentuk dari isim makan. Isim artinya nama, makan artinya tempat. Jadi merupakan nama tempat. Sehingga kalau al-mahid ini ditafsirkan sebagai isim makan, maka berarti adalah tempat haid. Al-mahid juga dapat dianggap sebagai isim zaman, nama masa, nama waktu. Sehingga kalau al-mahid ini dianggap sebagai isim zaman, maka berarti adalah masa haid. Sebagian besar ahli tafsir menafsirkan al-mahid ini masuk di dalam kategori yang satu ini, yaitu sebagai bentuk dari isim masdar atau masdar mimi, sehingga mereka menafsirkan al-mahid itu sebagai haid. Jadi kalau kita terjemahkan, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah wahai Muhammad, huwa adza. Katakanlah dia adalah suatu kotoran. Mengapa sebagian besar ahli tafsir menganggap ini sebagai masdar mimi atau isim masdar? Karena lanjutan ayat ini adalah qul huwa adza, huwa adza. Dia adalah suatu kotoran. Karena memang haid itu adalah suatu kotoran. Ini pendapat yang terbanyak. Tetapi perlu diingat juga bahwa al-mahid ini bisa dianggap sebagai bentuk dari isim makan, sehingga bisa berarti tempat haid, atau bisa juga dianggap sebagai isim zaman, sehingga berarti atau bermakna sebagai masa haid. Kita pribadi lebih condong untuk mengartikan al-mahid ini sebagai bentuk dari ketiga-tiganya, yaitu isim masdar, isim makan, dan isim zaman. Mengapa demikian? Alasannya adalah al-mahid bisa dianggap sebagai isim masdar yang berarti haid, karena memang tadi jawabannya adalah qul huwa adza, karena dia adalah suatu kotoran. Kotoran merupakan sifat dari haid atau darah haid. Tetapi kata al-mahid ini juga bisa diterjemahkan sebagai isim makan yang berarti tempat haid. Alasannya juga sama, karena jawabannya adalah qul huwa adza. Dia adalah suatu adza. Nanti akan kita bahas di sini. Kemudian al-mahid juga bisa diterjemahkan sebagai isim zaman yang berarti adalah masa haid. Jadi kalau kita artikan berdasarkan ketiga makna ini, maka terjemahannya ada sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, tentang tempat haid, dan tentang masa haid. Maka kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa adza. Al-mahid itu haid, tempat haid, dan masa haid itu adalah suatu adza. Apa itu adza? Adza berarti kotoran. Haid disebut kotoran karena memang haid ini berbau busuk
menjijikkan, dan tergolong sebagai najis. Haid juga bisa berarti adza juga bisa berarti kemudaratan kecil atau kemudaratan ringan, kerusakan kecil atau kerusakan ringan, atau cedera kecil atau cedera ringan, atau gangguan. Nah, kenapa saya pribadi juga bisa juga berpendapat bahwa al-mahid bisa diterjemahkan sebagai tempat haid dan masa haid, karena melihat dari arti lain dari suatu adza ini adalah suatu kemudaratan, kerusakan, atau cedera kecil. Mari kita lihat di sini. Mereka akan bertanya kepadamu tentang tempat haid. Maka katakanlah, wahai Muhammad, tempat haid itu merupakan suatu adza. Tempat haid itu sedang mengalami kemudaratan kecil atau kemudaratan ringan. Tempat haid tadi sedang mengalami kerusakan kecil atau kerusakan ringan. Tempat haid tadi sedang mengalami cedera kecil atau cedera ringan, atau tempat haid tadi sedang mengalami gangguan. Demikian juga pada masa haid, maka pada masa haid itu terjadi kemudaratan ringan, terjadi kerusakan kecil dan cedera kecil di tempat haid. Ini adalah gambar dari struktur anatomi dari organ-organ dalam di rongga panggul. Ini adalah farji ya, atau alat kelamin luar. Kemudian ini adalah alat kelamin dalam yang terdiri atas vagina, uterus, tuba uterina, dan ovarium. Nah, kita akan fokus ke sini, ke organ yang disebut dengan uterus. Di dalam ilmu kedokteran, al-mahid, tempat haid itu terjadi di uterus atau di rahim. Terjadi di uterus atau di rahim. Nah, kenapa sekali lagi saya berpendapat bahwa al-mahid itu juga bisa diterjemahkan sebagai tempat haid? Karena kalau kita lihat dari struktur anatomi di sini, uterus ini terletak di dalam rongga panggul, di dalam kavitas pelvis, sehingga ini tidak bisa dilihat dengan pengetahuan pada masa zaman Rasulullah tersebut, karena ini terletak di dalam, sehingga tidak memungkinkan ilmu pengetahuan pada masa itu untuk menyelidiki bahwa tempat haid itu adalah di uterus. Jadi logikanya adalah, kalau seandainya yang ditanyakan sahabat itu hanya tentang haid, maka tentu jawaban tentang haid ini sudah bisa secara langsung dijawab oleh Nabi, dijawab oleh sahabat, dan dijawab oleh para wanita pada masa itu. Karena yang namanya darah haid itu tentu sudah bisa dilihat dengan mata biasa oleh Nabi, oleh para sahabat, dan juga oleh para wanita sendiri. Sehingga kalau misalnya sahabat menanyakan tentang haid, maka akan bisa langsung dijawab oleh Rasul atau para wanita yang lain. Sedangkan di sini, ketika sahabat itu bertanya tentang al-mahid ini, maka Allah langsung yang menjawab. Qul huwa adza. Kenapa Allah langsung yang menjawab? Karena kalau yang ditanyakan ada tempat haid, maka ilmu pengetahuan pada saat itu tidak bisa menjawab di mana sebenarnya tempat haid itu. Sehingga cukup rasionallah kemudian kalau Allah sendiri yang menjawab bagaimana tempat haid itu. Nah, dalam ilmu kedokteran modern sekarang sudah diketahui bahwa tempat haid itu terjadi di uterus, di dalam rahim. Sedikit kita bahas tentang lapisan-lapisan pada rahim ini, bahwa uterus itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling luar disebut dengan perimetrium. Ini perimetrium, lapisan yang paling luar adalah perimetrium. Kemudian lapisan tengah merupakan lapisan yang paling tebal yang dibentuk oleh otot, disebut dengan myometrium.
Kemudian ada lapisan yang paling dalam yang berupa lapisan tipis berupa selaput lendir mukosa. Ini disebut dengan endometrium. Nah, bagaimana pada saat terjadi haid? Maka pada saat terjadi haid akan terjadi pengelupasan atau istilahnya disebut dengan diskuamasi sebagian dari lapisan endometrium. Jadi pada saat terjadi haid, pada masa haid, di tempat haid ini terjadi pengelupasan sebagian lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini terbagi menjadi dua lapis. Ada yang disebut dengan stratum functionalis, lapisan yang paling yang paling permukaan, dan ada yang kedua adalah stratum basale, lapisan yang mengarah ke myometrium. Ketika haid atau pada masa haid terjadi pengelupasan stratum fungsionale. Artinya terjadi pengelupasan sebagian dari lapisan endometrium. Jadi kalau kita kembali ke sini, mereka akan bertanya kepadamu tentang tempat haid. Katakanlah bahwa tempat haid itu sedang mengalami kerusakan sebagian kecil, kerusakan ringan, cedera kecil. Kalau kita lihat di sini, di tempat haid itu tidak seluruh tempat haid itu mengalami kerusakan, tetapi hanya sebagian dari lapisan endometrium, dan yaitu stratum functionale. Jadi ini merupakan suatu fakta ilmiah yang mendukung penafsiran bahwa al-mahid itu bisa diterjemahkan sebagai tempat haid, karena tempat haid ini merupakan terjadi kerusakan kecil atau cedera kecil atau gangguan ringan. Ini sekaligus juga membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Karena tidak mungkin kalau ini merupakan pikiran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin mengetahui bagaimana sedetail ini, bagaimana pada saat haid itu terjadi kerusakan sebagian kecil dari tempat haid. Mari kita kaji lebih lanjut. Nah, kalau kita ambil gambar dari endometrium ini, ya, endometrium ini adalah lapisan endometrium yang ini, sedangkan ini adalah lapisan myometrium. Nah, lapisan endometrium ini terbagi menjadi dua lapis, yaitu stratum functionalis, stratum fungsional, dan stratum basalis. Stratum fungsionale mengarah ke rongga uterus, ke arah permukaan, sedangkan stratum basalis mengarah ke myometrium. Ada dua lapis, stratum fungsionalis dan stratum basalis. Nah, ketika haid, ya, pada masa haid, kita ulang kembali, ini adalah stratum basale dari endometrium, ya, sedangkan ini adalah stratum fungsionale dari endometrium atau selaput lendir dari uterus. Ketika haid terjadi atau pada masa haid terjadi kerusakan atau pengelupasan dari stratum fungsionale dari endometrium. Jadi selaput lendirnya akan terkelupas, kemudian pembuluh darahnya akan pecah sehingga terjadi perdarahan dan pengelupasan dari stratum fungsionale endometrium. Sedangkan yang stratum basale tetap utuh. Yang myometrium juga tetap utuh dan perimetrium tetap utuh. Jadi cukup rasional dan cukup ilmiah kemudian kalau haid itu atau tempat haid atau masa haid itu dikatakan sebagai aga, dianggap sebagai kotoran karena memang haid ini mengandung darah. Darah dianggap dalam hukum Islam sebagai najis dan kotoran. Jadi bisa diterjemahkan azanya sebagai kotoran karena mengandung darah yang bersifat najis dan menjijikan. Kemudian juga terjemahan baru di sini bisa kita sebutkan tadi adalah aza itu berarti kerusakan sebagian kecil, kerusakan ringan dari tempat haid. Kita lihat di sini.
Yang mengalami kerusakan itu hanya stratum fungsionalis. Stratum fungsional dari uterus. Coba kita lihat gambar kembali bahwa pada uterus ini kita ulang kembali ada perimetrium, ada miometrium, dan ada endometrium. Dan yang mengalami kerusakan pada masa haid itu adalah lapisan endometrium. Dan lapisan endometrium yang mengalami kerusakan tidak seluruhnya, tetapi hanya stratum fungsional. Jadi hanya pada lapisan ini yang mengalami kerusakan. Sekali lagi ini tafsiran, kalau kita tafsirkan sebagai tempat haid, maka ini menunjukkan keagungan makna atau isi dari Al-Quran yang ternyata sangat ilmiah dan bersesuaian dengan ilmu pengetahuan kedokteran yang sekarang. Kemudian berikutnya, mengenai perihal menjauhi wanita yang haid, yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran dengan fa'tazilun nisa'a fil mahidi, maka jauhilah wanita pada masa haid. Tadi para sahabat menanyakan perihal bagaimanakah orang Yahudi yang tidak mau bergaul dengan istrinya selama istrinya yang haid, tidak mau tinggal bersama dengan istri yang haid di dalam satu rumah. Perilaku yang sebaliknya ditunjukkan oleh orang-orang Nasrani yang tidak peduli pada istrinya yang sedang mengalami haid, tetap mereka gauli. Maka Al-Quran menjawab dengan fa'tazilun nisa'a fil mahidi, maka jauhilah wanita fil mahidi, di tempat haid, pada masa haid. Maka jauhilah wanita atau istri-istri di tempat haid atau pada masa haid. Al-Quran ini sebenarnya sudah menjawab khilafiyah dari para tafsir tentang bagian tubuh wanita apa yang seharusnya dijauhi pada saat haid. Para ahli tafsir terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang berpendapat bahwa yang dijauhi pada wanita yang haid itu adalah seluruh tubuhnya. Kemudian ada yang berpendapat yang dijauhi adalah bagian antara pusat atau umbilikus dengan lutut. Kemudian pendapat yang ketiga yang menyebutkan yang dijauhi adalah farji atau kemaluan. Al-Quran ini sebenarnya sudah secara tegas menjawab di sini. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi, maka jauhilah wanita pada masa haid dan di tempat haid. Jadi kalau kita menafsirkan ini sebagai isim makan, sebagai tempat haid, maka sudah menjawab ke sini bahwa yang dijauhi itu hanyalah farjinya atau kemaluannya. Banyak hadis yang memperkuat pendapat ini ya, bahwa yang dijauhi itu adalah farjinya, yang sebenarnya tadi sudah, kalau ini diterjemahkan sebagai isim makan, sebagai tempat haid, maka sudah terjawab sebenarnya yang dijauhi itu adalah farji. Ini salah satu contoh hadis yang memperkuat pendapat farji ini adalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan wanita yang haid tersebut kecuali nikah atau bersetubuh. Jadi tentu artinya yang dijauhi ini adalah farji atau kemaluannya. Ini sekaligus sudah menjawab pertanyaan sahabat tadi tentang perilaku orang-orang Yahudi yang tidak mau makan, minum, bergaul satu rumah dengan wanita yang haid. Menurut Al-Quran, sebenarnya yang dijauhi pada wanita itu hanya kemaluannya, hanya farjinya. Kemudian, kapan wanita haid menjadi suci? Ini juga menjadi suatu perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ahli tafsir dan di kalangan ahli fikih. Ada yang berpendapat wanita itu dianggap menjadi suci setelah haid berhenti.
Ada yang berpendapat wanita menjadi suci setelah haid berhenti dan mencuci daerah farji. Dan ada yang berpendapat wanita itu menjadi suci setelah haid berhenti dan mandi junub atau mandi janabah. Mari kita lihat potongan ayat Al-Quran ini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kamu dekati mereka, maksudnya ini janganlah kamu berhubungan intim dengan mereka sebelum mereka suci. Nah, kata yathurna ini tadi yang menimbulkan 3 perbedaan pendapat ini. Yathurna. Ini kata yathurna. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Nah, kalau yathurna ini dibaca yang seperti ini yathurna, maka menurut sebagian ahli tafsir, kalau dibaca yathurna, maka kata ini dipakai untuk sesuatu yang tidak melibatkan usaha manusia. Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Sucinya itu tidak melibatkan usaha manusia, artinya sucinya terjadi secara alami. Sehingga mereka berpendapat kalau dibaca yathurna, maka artinya adalah wanita itu menjadi suci setelah darah haid mereka telah berhenti. Jadi begitu darah haidnya berhenti, maka mereka menjadi suci. Pendapat lain menyatakan bahwa kalau ini dibaca yatahharna atau yutahhirna, maka ini merupakan suatu perbuatan, sesuatu yang terwujud dengan melibatkan usaha manusia. Melibatkan usaha manusia. Artinya, wanita itu menjadi suci setelah ada usaha manusia itu sendiri untuk menyucikan diri. Untuk bersuci. Jadi artinya, kalau yang membaca yatahharna atau yutahhirna, maka suci perempuan tadi setelah haid berhenti dan mandi. Atau setelah haid berhenti dan mencuci daerah farji. Mencuci daerah farji ini merupakan usaha manusia atau mandi. Mandi ini merupakan usaha manusia. Tafsir yang umum, kalau ini tadi dibaca sebagai yutahhirna atau yatahharna, maka dimaknai sebagai sesuatu yang melibatkan usaha manusia. Artinya wanita itu menjadi suci setelah haidnya berhenti dan mandi. Nah, kalau kita kembali melihat ayat Al-Quran ini secara lebih lengkap, tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita lanjutkan sampai ke sini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Meskipun ayat ini dibaca yathurna, janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci. Jadi kalau dibaca yathurna tadi, sucinya adalah setelah haid berhenti. Tetapi kelanjutan ayatnya adalah di sini kita lihat. Fa idza tatahharna, dia menggunakan tasdid di sini. Berasal dari tatahhara, dari wazan atau timbangan tafa'ala, 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 tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna. Jadi kalau kita i'rabkan ke tatahhara, 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 tatahharu, tatahharat, tatahharata, tatahharna. Nah, kalau suatu fi'il madhi atau kata kerja lampau yang menggunakan wazan tafa'ala, maka kata kerja fi'il madhi ini bisa berarti menjadi atau membuat jadi. Jadi tatahharna itu kalau kita lihat arti lengkapnya, mereka telah menjadi suci. Mereka telah menjadi suci atau telah bersuci. Artinya melibatkan usaha manusia. Maka apabila mereka telah bersuci, maka
maka campurilah mereka, atau maka berhubungan intimlah dengan mereka. Jadi ini setelah suci dengan melibatkan usaha manusia karena menggunakan wazan tafa'ala atau tatahara. Sehingga sangat jelas artinya adalah maka apabila perempuan itu telah berhenti darah haidnya dan telah mandi, maka baru kemudian dibolehkan untuk berhubungan intim. Sehingga dari Al-Quran ini sebenarnya sudah memperkuat ke pendapat yang ketiga ini. Kenapa memperkuat yang ketiga ini? Karena sucinya perempuan tadi menggunakan kata atau wazan tatahharna, yang tadi artinya sucinya itu melibatkan usaha manusia, dan bersucinya ini karena dia ketika haid berhadas besar, maka tentu bersucinya adalah dengan mandi junub. Kalau pendapat yang kedua ini meskipun juga melibatkan usaha manusia dengan mencuci daerah farji, tetapi ini adalah bersuci untuk menyucikan najis, jadi untuk menyucikan darah haid. Sedangkan hadas besarnya tidak hilang, karena untuk menyucikan hadas besar harus dengan mandi junub. Jadi kalau menurut kita pribadi yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan wanita haid itu menjadi suci setelah haid berhenti dan mandi junub. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Maka apabila mereka telah bersuci, maka berhubungan intimlah dengan mereka dari tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Para ahli tafsir berpendapat bahwa dari tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ini maksudnya adalah farji, daerah kemaluan. Jadi berhubungan intim dengan istri itu ada yang diperintahkan ada di tempat kemaluan, dan diharamkan mendatangi istri dari dubur atau anus. Kalau kita lihat kelanjutan ayatnya, dilihat dari ayat 223, maka bisa ditafsirkan bahwa dibolehkan berhubungan intim dengan istri dari arah manapun. Bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping. Asalkan yang didatangi adalah min haitsu amarakumullah, adalah farji atau kemaluan. Ini juga dilihat dari sababun nuzulnya, dari sebab turun Al-Quran pada ketika itu laki-laki muhajirin menikahi wanita Ansar. Pada saat mau melakukan hubungan intim, laki-laki Ansar tadi mau mendatangi istrinya dari arah belakang, karena orang-orang al-muhajirin terbiasa berhubungan intim itu dari berbagai posisi, dari berbagai tempat. Ketika itu perempuan yang bersangkutan, istri yang bersangkutan menyatakan keberatan, karena kebiasaan di istri-istri Ansor pada saat itu adalah didatangi suaminya dari depan. Didatangi suaminya dari depan. Perihal ini kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimanakah kalau kemudian berhubungan intim ini dengan istri dari arah selain dari depan? Maka jawaban surah ayat 223 sangat jelas bahwa menyebutkan bahwa istri-istri kamu itu seperti sebuah ladang. Maka datangilah istri-istrimu itu dari tempat dari mana yang kamu sukai. Artinya dari mana saja, bisa dari depan,
bisa dari belakang, bisa dari samping, asalkan yang didatangi adalah min haitsu amarakumullah, dari tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu farji, kemaluan. Bukan didatangi dari dubur atau dari anus. Karena ini secara ilmiah sudah membuktikan bahwa ini akan menimbulkan mudarat kalau mendatangi istri dari dubur atau anus. Kemudian akhir ayatnya ditutup dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi kalau orang-orang muslim tadi misalnya karena ketidaktahuan kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka kalau dia bertobat, maka Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Orang-orang yang menyucikan diri ini atau al-mutatahhirin ini adalah orang yang membersihkan diri dari kotoran dan penyakit. Kotoran ini ada dua, hadas dan najis. Hadas dan najis. Kalau najis dalam bentuk fisik bisa kelihatan dengan panca indera, sedangkan yang hadas adalah non fisik yang tidak kelihatan. Jangan dilupakan juga bahwa al-mutatahhirin itu bukan hanya membersihkan diri dari kotoran, tetapi juga membersihkan diri dari penyakit. Membersihkan diri dari penyakit ini adalah larangan bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Karena bersetubuh dengan istri yang sedang haid ini akan menimbulkan penyakit. Demikian juga larangan bersetubuh dengan istri di tempat yang haram, di anus juga tidak dibolehkan karena ini menimbulkan penyakit. Sehingga Allah sangat menyukai orang-orang yang menghindari perbuatan ini, berhubungan intim dengan istri yang sedang haid, dan larangan bersetubuh dengan istri yang di tempat yang haram, di anus. Jadi kalau kita kembali ke sini, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Ayat ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan sahabat tadi, bagaimana dengan perilaku orang Nasrani yang berhubungan intim dengan istrinya yang sedang haid. Jelas ini disebutkan, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, maka apabila mereka telah bersuci baru dibolehkan untuk berhubungan intim. Mengapa dilarang bersetubuh pada waktu haid? Alasan ilmiahnya adalah karena bersetubuh pada waktu haid itu dapat menimbulkan kemudaratan. Antara lain bisa menimbulkan nyeri atau sakit, bisa menimbulkan infeksi, bisa menimbulkan inflamasi rahim atau peradangan, dan bisa menimbulkan atau meningkatkan risiko endometriosis akibat alir balik atau regurgitasi darah haid melalui tuba uterina ke dalam rongga panggul. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran secara umum bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi imunitas manusia ini terdiri atas imunitas innate, imunitas bawaan, dan imunitas adaptif atau imunitas yang didapat. Imunitas innate terdiri atas barrier epithelial. Barrier epithelial ini adalah lapisan-lapisan yang membungkus tubuh kita, terdiri atas kulit dan lapisan mukosa. Kemudian imunitas innate ini juga terdiri atas sel mass. Kemudian fagosit ini terdiri atas makrofag dan granulosit, sel darah putih. Kemudian juga sel dendritik, sel natural killer, dan sel limfoid innate dan komplement. Ini masuk dalam imunitas innate. Sedangkan imunitas adaptif yang didapat ini terdiri atas limfosit B dan limfosit T. Limfosit B mengalami diferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang akan menyekresikan atau memproduksi antibodi.
Sedangkan limfosit T nanti akan menjadi berbagai limfosit T efektor. Ada berbagai limfosit T efektor, yaitu sel T helper, sel T sitotoksik, kemudian sel T regulatori. Nah, kita akan fokus ke sini, ke barier epithelia, ya. Endometrium yang merupakan selaput mukosa dari uterus tadi, ini tergolong sebagai barier epitelial. Jadi masuk dalam imunitas innate, dalam kekebalan bawaan. Pada waktu haid, ini tadi akan mengalami kerusakan, yaitu pada stratum fungsionale dari endometrium akan mengalami kerusakan. Terjadi disquamasi, terjadi pengelupasan. Sehingga kalau kemudian terjadi hubungan intim pada waktu haid, di mana lapisan endometriumnya sedang mengalami gangguan, mengalami kerusakan di stratum fungsionalnya, maka ini akan bisa menimbulkan nyeri. Sehingga wanita yang bersangkutan akan mengalami nyeri pada saat melakukan hubungan intim. Nyeri tadi kenapa bisa terjadi nyeri? Karena di sini terjadi perlukaan. Endometriumnya sedang mengalami disquamasi, pengelupasan dan perlukaan. Sehingga itu akan menimbulkan rasa nyeri. Kemudian pada masa haid akan terjadi perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini tidak memungkinkan atau tidak menyiapkan wanita yang bersangkutan, baik secara jasmani maupun secara rohani, untuk berhubungan intim. Artinya pada masa haid, wanita yang bersangkutan tidak siap secara fisik dan tidak siap secara mental untuk berhubungan intim. Sehingga kalau berhubungan intim terjadi, ini akan menimbulkan rasa nyeri. Berikutnya, kalau terjadi hubungan intim juga bisa menimbulkan infeksi. Barier epithelia dalam sistem kekebalan tubuh ini berfungsi sebagai sawar, sebagai saringan agar kuman-kuman itu tidak masuk ke dalam tubuh dengan adanya barier epitelial. Nah, pada saat haid tadi ini terjadi kerusakan stratum fungsional, artinya mengalami gangguan fungsi sebagai barier epitelial. Sehingga kalau pada saat hubungan intim itu ada kuman yang masuk, maka kuman itu bisa masuk ke jaringan uterus karena penghalangnya, sawarnya di sini mengalami kerusakan, sehingga bisa terjadi infeksi. Kemudian berikutnya juga bisa terjadi inflamasi rahim, peradangan rahim. Endometrium yang luka, yang terkelupas itu sendiri sudah akan mengalami inflamasi. Ya, jadi kalau di sini ada terjadi luka, maka sistem imunitas tubuh akan berespon untuk menimbulkan inflamasi di sini. Jadi sudah sebelum berhubungan intim saja sudah terjadi inflamasi di rahim. Kemudian kalau terjadi hubungan intim, di mana di situ akan masuk sperma, sperma ini akan mengandung cairan semen dan sel-sel spermatozoon. Cairan semen dan sel-sel spermatozoon itu merupakan benda asing yang nanti akan menambah proses inflamasi di jaringan endometrium yang sudah mengalami perlukaan tadi. Jadi dengan demikian, kalau terjadi hubungan intim pada waktu haid, maka wanita yang bersangkutan akan mengalami kemudaratan, akan menimbulkan rasa nyeri, akan menimbulkan infeksi, dan akan menambah inflamasi dari rahim. Kemudian berikutnya, ini adalah gambar dari uterus ya, yang al-mahid tadi, yang tempat haid tadi. Ini kita ulang kembali, ini adalah endometrium, ini myometrium, dan ini perimetrium. Pada saat haid akan terjadi pengelupasan lapisan endometrium, yaitu lapisan stratum fungsionale. Nah,
Stratum fungsionale yang mengelupas tadi bersama-sama dengan darah yang terbentuk nanti akan dikeluarkan pada saat haid. Jadi dalam keadaan normal, darah haid itu akan dikeluarkan dari uterus, keluar melalui vagina, dan akhirnya keluar ke alat kelamin luar. Jadi dalam keadaan normal, darah haid akan dikeluarkan seluruhnya pada masa haid. Bagaimana kemudian kalau misalnya terjadi hubungan intim pada saat wanita yang bersangkutan ini mengalami haid? Ya, jadi bagaimana kalau misalnya terjadi hubungan intim pada waktu haid? Maka hubungan intim tadi akan memblok atau menutup jalur pengeluaran darah haid tadi, yang dalam keadaan normal tadi darah haid adalah seharusnya keluar melalui vagina ke dunia luar untuk dikeluarkan, tetapi karena di sini terjadi hubungan intim, maka jalan keluar ini akan tertutup pada waktu terjadi hubungan intim, sehingga darah haid yang ada di sini akan tertahan di dalam rahim. Akibatnya apa? Akan terjadi regurgitasi, aliran balik darah haid yang seharusnya darah haidnya keluar ke sini menuju dunia luar, menuju ke alat kelamin luar, ke farji, tetapi karena di sini tertutup akibat hubungan intim, maka terjadi alir balik. Alir baliknya ke sana darah haidnya. Darah haidnya akan menuju ke tuba uterina, kemudian keluar ke sini, ke jaringan di sekitarnya, sampai kemudian ke dalam rongga panggul dan ke dalam rongga peritoneum. Jadi terjadi alir balik darah haid. Kalau terjadi alir balik darah haid ini menuju ke sini, ke tuba uterina dan ke organ-organ di sekitarnya di dalam rongga panggul, maka akan terjadilah suatu penyakit yang disebut dengan endometriosis. Ini berasal dari bahasa Latin, oocysto artinya banyak. Jadi, endometriosis adalah suatu penyakit yang banyak terdapat jaringan endometrium di tempat yang bukan semestinya. Karena darah haid yang ada di sini tadi adalah mengandung lapisan stratum fungsionale, mengandung sel-sel endometrium. Sebagian sel-sel endometrium itu masih hidup, yang seharusnya jaringan endometrium itu harus dikeluarkan, tidak boleh tertahan di dalam tubuh kita. Kalau terjadi regurgitasi, artinya jaringan endometrium itu berpindah ke tempat yang bukan semestinya. Bisa di tuba uterina, bisa di ovarium, dan bisa di organ-organ yang lain, sehingga tadi terbentuklah endometriosis. Sel-sel endometrium yang terdapat dalam darah haid tadi akibat pengaruh hormon-hormon wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron, maka sel-sel endometrium tadi akan bertambah banyak, akan mengalami proliferasi. Maka akan terbentuklah kemudian jaringan endometrium di tempat yang bukan semestinya. Yang seharusnya ada di sini, tetapi nanti terbentuk di tempat-tempat selain di dalam endometrium itu sendiri akan terbentuk endometrium. Ketika sel-sel endometrium ini tumbuh dan kemudian terbentuk endometriosis, maka ini akan menimbulkan respon dari sistem imun, dari sistem kekebalan tubuh kita. Akan terjadi pengaruh bolak-balik, endometriosis akan memicu sistem imun, kemudian sistem imun akan berupaya untuk menghilangkan endometriosis. Sehingga ini menimbulkan suatu penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun. Disebut penyakit autoimun karena memang nanti sistem imun ini akan menyerang sel-sel tubuh sendiri. Endometriosis tadi pada dasarnya adalah sel-sel endometrium kita yang berpindah tempat ke tempat yang bukan semestinya. Nah, ini akan diserang oleh sistem imun. Tujuannya baik adalah supaya endometriosisnya nanti akan menjadi dihilangkan. Jadi akan dihilangkan, akan diserang oleh sistem imun. Tetapi ini nanti akan menimbulkan efek sampingan yang tentu tidak enak bagi perempuan yang bersangkutan. Sekali lagi ini berpotensi menyebabkan penyakit autoimun. Sel-sel imunnya akan menyerang
jaringan endometrium yang terdapat di luar atau di tempat yang bukan semestinya. Nah, jadi kalau ini kita lihat tadi, ini adalah jaringan endometrium, maka kalau itu mengalami regurgitasi, maka jaringan endometrium ini akan tumbuh di berbagai tempat. Bisa di kandung kemih, bisa di tuba uterina, bisa di ovarium, bisa di rongga peritoneum, bisa di usus, ya, bisa di usus, bahkan sampai ke dinding perut, bahkan sampai ke saluran kencing. Apa itu endometriosis? Endometriosis adalah suatu kondisi atau penyakit benigna, penyakit jinak, tetapi bersifat progresif. Progresif ini maksudnya akan terus bertambah, akan bertambah besar dan bertambah buruk. Suatu kondisi, suatu penyakit meskipun benigna, meskipun jinak, tetapi bersifat progresif, yang dikarakterisasikan oleh fokus ektopik. Fokus ektopik ini artinya adalah tempat-tempat yang di luar tempat yang semestinya. Ada fokus ektopik dari jaringan endometrium. Jadi jaringan endometrium ada di sini tadi ada di tempat-tempat selain dari endometrium uterus itu sendiri, yang disebut dengan implan. Jadi dia tumbuh di sini. Bahkan bisa tumbuh di dalam pelvis, jadi dalam rongga panggul, di dalam ovarium, dalam excavation recto-uterina di sini, di dalam ligamentum uterus, bisa di sini ligamentum uterus atau di sini di ligamentum uterus. Kemudian juga bisa tumbuh di tuba uterina di sini. Atau bahkan bisa sampai ke rongga peritoneum. Jadi bisa sampai ke rongga perut di sini. Masuk sampai ke sana. Fokus ektopik dari jaringan endometrium ini nanti sesuai dengan lapisan uterus ini akan peka terhadap estrogen yang dapat tumbuh. Jadi begitu nanti sesuai dengan siklus menstruasi normal wanita, nanti jaringan endometrium ini akan tumbuh. Setelah tumbuh nanti pada masanya akan pecah di sini, lalu berdarah, sehingga akan timbul perdarahan yang waktunya sesuai dengan masa haid di sini. Jadi begitu di sini terjadi perdarahan, di sini juga akan terjadi perdarahan juga. Dan ini akan terus berulang. Setiap kali perempuan yang bersangkutan itu mengalami menstruasi, maka di sini akan terjadi perdarahan juga. Kemudian setelah perdarahan masa menstruasi selesai, di sini akan tumbuh kembali. Sel-selnya akan tumbuh kembali sesuai dengan siklus menstruasi. Nah, prevalensi dari penyakit ini dialami oleh 5-10% dari wanita, kemudian 30-50% wanita-wanita yang mengalami kemandulan, mengalami infertilitas, karena ada hubungan antara endometriosis dan kemandulan. Penyebabnya umumnya adalah genetik. Kemudian yang kita bahas di sini tadi adalah alir balik darah menstruasi melalui tuba uterina. Jadi dia mengalir ke sini, yang seharusnya tadi keluar dari endometrium ke vagina dan akhirnya keluar ke sini dalam bentuk haid. Tapi ini terjadi alir balik ke sana dan akan tumbuh di berbagai jaringan. Kemudian juga bisa menyebar melalui aliran limfe atau melalui pembuluh darah, atau secara embriologi akibat metaplasia dari epithelium cellum. Faktor resikonya adalah karena kelainan sumbatan. Memang orang-orang secara genetik nanti ada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan aliran darah menstruasi pada saat haid. Tetapi jangan dilupakan juga tadi pada saat hubungan intim. Ketika hubungan intim itu terjadi, ini juga akan mengganggu aliran pengeluaran darah haid. Gejala dari endometriosis ini sangat bervariasi bergantung pada letak dan besarnya dan jumlah dari endometriosis tadi di luar dari uterus. Bisa berupa nyeri yang terjadi pada waktu haid yang disebut dengan dysmenorrhea. Nyeri haidnya dari yang ringan sampai yang sangat berat, yang sampai terjadi sinkop atau pingsan karena nyeri yang terlalu berlebihan. Kemudian bisa nyeri pada saat berhubungan intim atau dyspareunia, dan ada hubungan antara endometriosis dan infertilitas dan kemandulan. Kemudian kalau dia
menyebar sampai ke usus bisa menimbulkan keluhan buang air besar. Kalau menyebar ke saluran kencing bisa menimbulkan keluhan buang air kecil. Jadi banyak sekali gejala-gejala dari endometriosis ini. Dan penyakit ini sekali lagi adalah suatu penyakit yang sangat sulit disembuhkan dan bisa berakibat fatal kepada wanita yang bersangkutan. Kalau misalnya terjadi perdarahan yang cukup banyak, maka ini bisa mengganggu sistem peredaran darah, sistem kardiovaskular. Wanita yang bersangkutan bisa mengalami pingsan, bahkan mengalami shock yang berbahaya atau mengancam jiwa. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan pembelajaran Al-Quran kali ini. Para pemirsa bisa membaca lebih lanjut kepustakaan yang kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, baik dari sisi tauhid, fikih, dan tasawuf. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.